Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen dan juga asisten dari mata kuliah Teknologi Sistem Distribusi. Pada kesempatan kali ini, saya Anita Najmulayali, NIM 182-23122, akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Teknologi Sistem Distribusi, di mana saya mengambil topik Online Food Delivery atau OF. Nah, sebelumnya OFD atau online delivery adalah sistem pemasaran makanan secara daring yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu customer, restoran, dan juga driver. Nah, karena setiap aktor memiliki kebutuhan dan proses bisnis yang berbeda, oleh karena itu pengembangan dari platform ini sendiri dilakukan dengan pendekatan domain driven design dan dilakukan pemisahan bullet contact agar masing-masing sistem dapat dikembangkan dengan lebih modular dan juga scalable. Dalam struktur ini, layanan dibagi menjadi beberapa kelompok endpoint sesuai bullet context-nya, yaitu customer dari ordering context yang melayani proses pemesanan oleh pelanggan. Kemudian restoran konteks itu untuk persiapan konfirmasi pesanan oleh restoran dan juga driver konteks untuk penugasan driver dan juga pengantaran pesanan makanan. Nah, untuk penyesuaian dan juga batasan implementasi yang dilakukan, yang pertama, implementasi API ini berfokus hanya pada customer facing atau ordering konteksnya sebagai realisasi dari model taktis yang sudah dirancang pada milestone sebelumnya, itu milestone 3. Jadi dari seluruh model konteks yang saya buat, saya hanya mengimplementasikan di bagian customer atau ordering konteks. Dan seluruh endpoint-nya nanti dikelompokkan di bawah prefix customer order sebagai public API interface dari ordering konteks yang digunakan oleh customer. Kemudian status order ini sempat dilakukan penyesuaian dari milestone sebelumnya. Pada milestone 3 saya sempat membuat status itu dari approve, preparing, assign, delivering, dan juga complete. Namun pada milestone 5 dipangkas menjadi pending, cancel, dan completed. Tapi untuk alasan konsistensi dengan nama endpoint yang dibuat dan juga agar proses yang lebih detail, maka status order saya sesuaikan menjadi pending, kemudian schedule, check out, cancel, atau delivered. Nah, nanti untuk penggunaannya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kemudian ada bagian dari ordering konteks, yaitu bagian payment yang sebenarnya berhubung dengan konteks lain, yaitu payment. Tapi pada implementasi ini, sistem payment yang kompleks itu tidak terlalu direalisasikan. Jadi proses checkout ini hanya mensimulasikan konfirmasi pelanggan tanpa konteks pembayaran, sehingga implementasinya hanya fokus pada ordering konteks saja dan mensimulasikan proses pemesanan hingga akan diterima. Kemudian ini untuk activity diagram dari sistem yang sudah saya buat. Yang pertama, customer akan register, kemudian login, kemudian customer dapat membuat order, kemudian bisa menambahkan item maupun remove itemnya. Nah, di saat yang menambahkan item ini, maka status pesanannya akan menjadi pending. Kemudian ada pilihan apakah akan mencek akun paket tidak. Kalau iya, maka akan melakukan schedule terlebih dahulu, kemudian statusnya akan menjadi schedule, kemudian check out, statusnya belum di check out, dan juga ketika sudah diterima atau delivered, statusnya akan menjadi delivered. Dan kalau misalkan dia tidak check out atau boleh cancel, maka prosesnya akan langsung end. Kemudian ini ada activity diagram, seandainya restoran konteks dan driver konteks juga diimplementasi, namun di sini bagian berwarna biru ini adalah bagian yang saya implementasikan pada Messenger. Kemudian untuk implementasinya, saya menerapkan juga struktur domain driven design pada kode yang telah saya buat. Ini adalah GitHub-nya. Kemudian di bagian source code ini, saya menerapkan beberapa folder, yaitu API, Application, Authentication, Domain, dan juga Infrastructure. Kemudian di domain layer ini, ada entities, value objects, dan juga domain event. Di sini, di bagian domain ini, itu tempat dari proses bisnis utamanya dan juga struktur data dari masing-masing entity yang saya buat. Kemudian di application layer, setelah ini adalah orchestration layer yang mengkoordinasikan use case dan juga bisnis selanjutnya. Di sini ada services, ada order services. Jadi di sini adalah logika dari masing-masing proses yang dilakukan, yaitu mulai dari create order, add item, remove item, schedule order, cancel, check out, dan juga deliver. Kemudian ada juga fungsi untuk melihat order apa saja yang dilakukan oleh suatu customer. Kemudian di API layer, ini saya membuat endpoint untuk masing-masing service-nya. Di sini ada untuk authentication yang dilakukan dengan JWT. Kemudian ada juga untuk ordering, untuk customer control-nya untuk order. Jadi di sini kita bisa lihat prefix-nya di sini kita pasang order, kemudian di bagian main kita pasang customer untuk ordering, untuk order service, dan juga untuk out service kita pasang out. Kemudian untuk infrastructure layer ini berisi repository. Sebenarnya ini dibuat karena pada layanan ini saya tidak mengimplementasikan database secara langsung, misalkan di MongoDB atau database lainnya, tapi saya menggunakan dummy menggunakan list. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian untuk authentication module ini saya menggunakan aplikasi dan juga otorisasi menggunakan JWT. Kemudian jadi algoritma yang digunakan itu by crypt dan saya masang batas usia token 30 menit. Nah, jadi token ini akan digunakan setelah user registrasi dan login. Kemudian untuk melakukan proses berikutnya, biar token ini akan selalu digunakan untuk autorisasi.
Jadi setelah 30 menit tokennya kadaluarsa, di sistem ini user harus login kembali, customer harus login kembali, kemudian mendapatkan token yang baru. Dan di sini adalah endpoint konteks yang saya gunakan, mulai dari register, login, customer order create, kemudian order, user, orders, dan lain sebagainya. Di sini saya juga menambahkan user ID dan juga order ID sebagai endpoint yang harus digunakan. Kemudian lanjut ke bagian testing dan dokumentasi. Berikut ini adalah testing yang saya gunakan, itu masih memakai server localhost. Kemudian ini request payload yang saya masukkan, dan ini respons yang diterima dari pengujian tersebut. Oke, di sini ada bagian dokumentasi dan skema pengujian. Yang pertama, kita melakukan register. Di sini request-nya itu memerlukan username, full name, dan juga password. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil, akan melakukan message user register successfully. Ini diuji menggunakan Postman. Kemudian saya membuat skema di mana user tidak bisa mendaftarkan dengan username yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, ini juga sempat di testing dan hasilnya sudah sesuai bahwa respons yang diterima adalah username karena diakses. Jadi kita harus menggunakan username yang terlebih dahulu. Kemudian login. Ketika login ini, kita akan mendapatkan akses token, yang dimana akses token ini akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Jadi dimasukkan ke dalam authorization dengan tipe build token dan dimasukkan tokennya. Untuk create order, request yang diperlukan itu, request payload yang diperlukan itu customer ID dan restoran ID. Kemudian ketika sudah create, dia akan mengeluarkan status pending, dan ini ada restorannya, item masih kosong, scale jelatannya juga masih nol. Kemudian kita dapat order ID, di mana kita akan menggunakan ini sebagai autorisasi di add item, atau endpoint di add item. Kemudian kita bisa masukkan menu ID, menu name, pricing quantity di add item. Kemudian kita bisa remove item. Jadi kita tambahkan dulu item lain dan kita coba apakah jadi hapus. Dan hasilnya sesuai. Jadi tadi M002, menu ID yang kedua, ini sudah berhasil dihapus. Kemudian schedule, ini untuk menentukan waktu pengiriman. Kemudian check out, ini untuk memproses makanan agar bisa disiapkan untuk restoran. Kemudian ini statusnya diganti menjadi check out. Cancel order, kita akan mencoba cancel order yang sudah kita buat dan seterusnya akan belum di cancel. Nah, saya juga membuat skema di mana seharusnya ketika orderan sudah di cancel, dia tidak bisa di-deliver atau dikirimkan. Oleh karena itu kita coba untuk menggunakan order ID yang sama dan kita menggunakan order ID yang sudah di cancel, kemudian kita kirimkan dan responsnya menyebutkan bahwa cancel orders cannot be delivered. Maka hasil di atas sudah menunjukkan bahwa order dengan order ID yang sudah di cancel tidak dapat di-deliver ke customer, berarti skemanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita coba untuk membuat order baru yang dapat di-deliver. Kemudian kita sudah berhasil di-deliver, akan memberikan statusnya menjadi deliver. Ini adalah get order. Jadi ini endpoint untuk mendapatkan detail order untuk suatu order ID. Jadi kalau misalkan dalam satu order ID itu terdapat lebih dari satu menu yang dipesan, maka akan tampil semuanya di sini. Kemudian get customer order, ini apabila satu customer punya lebih dari satu order ID, yang berarti dia meng-create lebih dari satu order, dia juga akan tampil semuanya seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekiannya.